Dunia dipenuhi dengan hiasan. Anda tahu kaum Yahudi ini oleh Allah Ta'ala termasuk kaum yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita who's our real enemy, siapa musuh kita yang sebenarnya. Minan nas, ya, dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin udah jelas, syaitan. Bahwa ciri khas kaum Yahudi itu apa? Coba lihat, kalau sudah Yahudi perang langsung dengan kaum muslimin, lihatlah kasus di Palestina. Tentara-tentara IDF, Israel Defense Force, kalau dikerahkan menghadapi anak Palestina yang umurnya 10 tahun yang megang batu, Pak. Anda lihat fotonya baik-baik. Itu pasti di celana-celana itu tentara Yahudi itu basah, Pak. Ngompol mereka. Pengecut mereka. Makanya sekarang angkatan bersenjata Israel sudah mulai punya pemikiran praktis. Semua seragam tentara Israel sudah build up, di dalamnya ada pampersnya, ada diapersnya gitu. Karena itu sudah kelakuan mereka, Pak. Takut sekali mereka kalau ngadepin umat Islam. Zuhur Al-Mahdi, tampilnya Al-Mahdi, ini kita bicara kepemimpinan, Pak. Maka saya harus meyakinkan kita semua di sini, Al-Mahdi sebagai the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi dari Allah dan Rasulnya yang akan muncul di akhir zaman, saya jamin gak bakal menjadi pemimpin lewat penghitungan suara. Saya jamin gitu. Kenapa? Karena Allah mau mengajarkan kita, memang pada hakikatnya kepemimpinan dalam Islam itu tidak bisa muncul kalau lewat mengandalkan kotak suara. Nggak mungkin. That's a different thing gitu loh. Itu urusan yang berbeda sama sekali. Kalau kita mencita-citakan punya pemimpin Muslim, tidak bisa dengan cara kecuali cara Islam. You see that? Ya. Ini logika mendasar yang ingin saya sampaikan di majelis ini. Supaya apa? Supaya kita nggak terus-menerus membudayakan, mengawetkan apa yang disebut dengan apa anak-anak muda sekarang PHP, ya, pemberian harapan palsu, ya. Terus terang, Pak, kalau Bapak masih aja gitu menunggu-nunggu munculnya pemimpin lewat aturan main yang mereka rancang. Mereka di sini saya maksud siapa? Ini penguasa babak keempat. Penguasa babak keempat siapa sih? Coba lihat gambar ini, gambar apa nih? Gambar gedung apa? Gedung PBB. Mereka penguasa dunia sekarang. Itu pun penguasa di depan layar gitu loh. Di belakang layarnya siapa? Al-Yahud. Yahudi ini musuh utama kita, Pak. Anda tahu kaum Yahudi ini oleh Allah Ta'ala termasuk kaum yang paling banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahu kepada kita who's our real enemy, siapa musuh kita yang sebenarnya. Minan nas, ya, dari kalangan manusia. Kalau dari kalangan jin udah jelas, syaitan. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, perlakukanlah dia sebagai musuh. Tapi ingat, syaitan itu kan ada dua, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, dari kalangan manusia siapa? Al-Yahud gitu. Allah takdirkan Yahudi ini menjadi musuh kita. Makanya ketika kita sholat, yang kita minta di samping siratal ladzina an'amta alaihim, kita tegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang dapat nikmat karena menempuhnya. Siapa mereka? Para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, ya kan? 4 golongan ini kita berharap berkumpul bersama mereka di akhirat nanti. Sambil kita tegaskan, ya Allah, jangan masukkan kami ke dalam golongan al-maghdubi alaihim, yang engkau murkai. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man humul maghdubi alaihim? Siapa sih yang dimaksud Allah dengan yang dimurkai Allah Ta'ala? Kata Nabi, humul Yahud. Mereka kaum Yahudi. Terus siapa sih yang dimaksud ad-dhalin, yang tersesat itu, yang kita juga nggak mau masuk dalam golongannya? Kata Nabi, humun Nasara. Mereka kaum Nasrani. Makanya Ibnu Katsir dalam kitabnya tentang tafsir surat Al-Fatihah, ketika membahas tentang kaum Yahudi sebagai maghdubi alaihim, beliau mengatakan, kenapa Yahudi itu dimurkai Allah? Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena Yahudi itu ilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Sebaliknya orang Nasrani, kenapa mereka dikatakan sesat? Nggak jelas arah tujuannya. Li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Karena orang Nasrani banyak amalnya. Kasih sini, kasih sana, kasih sini, kasih sana, ya kan? Coba lihat slogan mereka utamanya apa? Kasih, ya kan? Tapi nggak berlandaskan ilmu.
Sedemikian ngaconya ilmu mereka sampai mereka berani mengatakan Tuhan punya anak. Bahkan kadang-kadang Tuhan, ya itu yang anaknya itu ya Tuhan itu juga gitu. Ya, pokoknya nggak clear deh, nggak jelas gitu. Nah, jadi dari dua kelompok ini, kira-kira kelompok utama yang musuh kita siapa? Yang dimurkai Allah. Kalau yang sesat ini tergantung siapa yang Allah lagi kasih angin. Kalau Allah lagi kasih angin kaum muslimin yang berjaya ya, maka yang tersesat tadi itu ngekor sama kaum muslimin. Nasrani itu baiknya luar biasa kalau kaum muslimin sedang berjaya. Dia baik sekali sama kita. Tapi begitu Yahudi yang berjaya, kaum Nasrani kemana berpihaknya? Ke Yahudi. Gitu. Karena mereka sesat, gitu loh. Nggak jelas arah gitu. Tergantung siapa yang lagi berpengaruh. Gitu. Nah sekarang yang lagi berpengaruh siapa di dunia? Al-Yahud. Makanya wajar Nasoronya berpihak ke Yahudi. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, PBB ini diciptakan, dibentuk, dibikin, dibidani oleh kaum Yahudi. Tapi Yahudinya nggak berperan langsung di situ. Karena Allah terangkan dalam surat Al-Hasyr bahwa ciri khas kaum Yahudi itu apa? La yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur. Orang-orang Yahudi itu nggak akan memerangi kalian serentak, terang-terangan, directly gitu, face to face, kecuali di balik benteng-benteng yang kokoh atau di balik tembok-tembok gitu. Jadi ciri khasnya Yahudi adalah pakai pihak lain untuk memusuhi umat Islam. Merekanya sendiri maunya di belakang layar gitu. Nah layarnya apa? Temboknya apa? Benteng yang kokohnya apa? Bisa berupa PBB, bisa berupa Amerika Serikat, bisa berupa IMF, bisa berupa World Bank, ya pendek kata macam-macam. Mereka jadikan ini mereka, tembok pelindung mereka menghadapi kita. Coba lihat kalau sudah Yahudi perang langsung dengan kaum muslimin, lihatlah kasus di Palestina. Tentara-tentara IDF, Israel Defense Force, kalau dikerahkan menghadapi anak Palestina yang umurnya 10 tahun yang megang batu, Pak. Anda lihat fotonya baik-baik, itu pasti di celana-celana itu tentara Yahudi itu basah, Pak. Ngompol mereka, pengecut mereka. Makanya sekarang angkatan bersenjata Israel sudah mulai punya pemikiran praktis. Semua seragam tentara Israel sudah build up, di dalamnya ada pampersnya, ada diapersnya gitu. Karena itu sudah kelakuan mereka, Pak. Takut sekali mereka kalau ngadepin umat Islam gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, PBB ini sekarang menjadi ujung tombak peperangan Yahudi lawan kita. Cuma sayangnya umat Islam nggak sadar-sadar, sehingga umat Islam masih aja punya harapan kepada PBB. Padahal coba lihat, PBB ini punya banyak dewan, dan dewan yang paling menentukan namanya Dewan Keamanan PBB, United Nations Security Council, yang jumlah anggotanya berapa negara? 15, dengan catatan 10 negara tidak permanen, gonta-ganti aplusan. 5 negara permanen, punya hak veto, nggak boleh diutak-atik. Siapa mereka? Amerika, Inggris, Perancis, Rusia, Cina. Ada yang muslim? Ada yang muslim? Nggak ada ya. Amerika, Inggris, Perancis, Cina, Rusia, nggak ada yang muslim. Kalau nggak Yahudi, Nasrani, musyrik. Sehingga Anda kok masih bertanya sih, ini gimana sih PBB, umat Islam di Palestina dibantai kok nggak berbuat apa-apa? Anda masih bertanya, ini gimana sih PBB, di Rohingya umat Islam dibantai, diusir ya kan, mereka nggak berbuat apa, PBB nggak berbuat apa-apa. Ini gimana sih PBB, masa di Cina ada komunitas muslim terbesar, Uighur namanya, provinsi di Cina, kalau bulan Ramadan nggak boleh puasa di bulan Ramadan, kok PBB diam aja? Yang salah bukan PBB-nya, Pak, yang salah kitanya pakai nanya gitu loh. Kenapa masih nanya juga gitu loh ya. Apa yang kita mau harapkan dengan pihak kafir sedang mimpin dunia, terus kita berharap mereka mau melindungi kita? Hey, come on, you got the wrong address, salah alamat gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, maka saya menganjurkan Anda membaca buku ini ya. Dan buku ini di dalamnya menggambarkan kronologi perjalanan 10 tanda besar itu. Pertama ad-dukhan, menyelimuti planet bumi. Dan kalau Anda masih ingat, dukhan ini disebabkan oleh apa? Ya, hantaman keras dari langit ya. Dalam Al-Quran surat ad-dukhan ayat 16, Allah menggunakan kalimat yauma nabtishul batsyatal kubra inna muntaqimun. Ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras, sesungguhnya kami adalah pemberi balasan.
Jadi batsyatul kubra ini, hantaman keras ini akan menyebabkan dukhon. Dan hantaman yang keras ini dari mana? Dari langit. Bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit. Kalau istilah kita sekarang apa? Meteor ya, kita menyebutnya meteor gitu. Nah, jadi meteor ini akan menghantam planet kita ini, lalu menimbulkan ledakan yang sedemikian besarnya sehingga muncul kabut asap kayak bom atom, bom nuklir, tapi kekuatannya beratus ribu kali lipat daripada bom atom. Maka kabut asapnya akan menyelimuti seluruh bumi ini 40 hari 40 malam, kata Nabi. Dan kalau ini sudah terjadi, maka akan ada dampak-dampak serius yang terjadi pada kita, yaitu pertama akan terjadi vast continental landslides, pembenaman bumi skala benua. Makanya setelah dukhon langsung terjadi pembenaman bumi di timur dan di barat. Jadi kalau kita boleh gambarkan kira-kira kayak gini lah. Pembenaman bumi di timur tuh mencakup wilayah seluas ini. Ngomong-ngomong, ada satu peta yang kita kenal ya. Ini ya. Makanya sekali lagi saya ingatkan, nggak usah teriak-teriak harga mati. Harganya terserah Allah. Kalau kata Allah harganya lumayan, bertahan di atas permukaan air. Jadi kalau kata Allah nggak ada harganya, iya betul benam gitu loh. Ya, ingat itu. Yang nggak ada hadisnya Nabi teriak-teriak Mekah harga mati, nggak ada. Gitu. Maka kenapa kita harus teriak-teriak hal itu? Ya. Yang harga mati buat kita apa? Iman, Pak. Itu harga mati. Makanya iman ini kalau harus kita pertahankan sampai ke derajat kita hijrah, apa boleh buat? Apa boleh buat? Gitu. Tapi jangan dibalik, Pak. Demi mempertahankan tempat yang kita pijak ini, nggak apa-apa deh iman kita korbankan. Nauzubillah min dzalik. Nggak begitu, Pak. Logika kita berpikirnya adalah iman itu harga mati. Gitu. Nah, pembenaman bumi di timur meliputi wilayah yang sangat luas. Pembenaman bumi di barat juga meliputi wilayah yang sangat luas. Karenanya nanti daratan itu sisanya nggak terlalu banyak lagi. Ya, tinggal Jazirah Arab, wilayah Syam, Persia, Rum, ya Rum itu Eropa, ya kan, kemudian Khurasan, wilayah Asia Tengah, kemudian Mesir, ya Afrika masih ada, ya kan. Tetapi kita nggak menemukan dalam peperangan yang dipimpin Al-Mahdi nanti sebutan negeri-negeri seperti Amerika nggak disebut-sebut, Cina nggak disebut-sebut, Indonesia nggak disebut-sebut, Jepang nggak disebut-sebut, Filipina nggak disebut-sebut. Kenapa? Karena boleh jadi semuanya termasuk yang terbenam. Gitu. Makanya saya peringatkan diri saya dan kita bersama di sini, mungkin sudah waktunya kita mulai coba ngomong baik-baik sama istri kita, kira-kira jadwal hijrahnya kapan, gitu, ya. Kemana hijrahnya Ustadz? Ya ke tempat di mana pemimpin kita bakal muncul. Siapa pemimpin kita? Ya sedang kita bicarakan ini, Al-Mahdi.